Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Falah Bujanganom Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini jamaah sekalian, saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia berbondong-bondong menuju negerinya masing-masing setelah menjalankan ibadah haji. Ibadah haji rukun Islam yang kelima, guna menyempurnakan keislamannya bagi saudara kita yang mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam manasik haji jamaah sekalian ada 6 amaliyah, ada 6 manasik, ada 6 ritual yang harus dilakukan. Tapi yang terpenting jamaah sekalian, yang harus kita ingat adalah ketika syariat Islam, kaifiyahnya, manasiknya, di samping amaliyah yang harus dilakukan, pasti di balik itu ada hikmah, ada manfaat, ada makna yang terkandung di dalam itu. Di antaranya juga termasuk di dalam manasik haji jamaah sekalian,
Dalam khutbah yang singkat ini sedikit kita informasikan apa makna dalam manasik haji tersebut. Ada 6 jamaah sekalian. Yang pertama yang dilakukan adalah yang namanya ihram. Ihram artinya berniat untuk haji. Setelah memakai pakaian ihram yang dimulai dari mikot itu jamaah sekalian, lalu hendaknya dianjurkan, diharuskan untuk membaca yang namanya kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa makna daripada ihram jamaah sekalian? Yang diteruskan dengan kalimat talbiyah itu. Secara singkat jamaah sekalian, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Lalu ditutup oleh kalimat talbiyah itu jamaah sekalian, la syarikalah. Jangan menyekutukan Allah. Ini jamaah sekalian. Artinya ketika seseorang mau melaksanakan manasik haji selanjutnya, diingatkan di dalam kalimat talbiyah, jangan sampai melakukan kesyirikan. Begitu juga di dalam kehidupan kita ini jamaah sekalian. Mudah-mudahan ketika kita sudah menjadi orang yang muslim, hendaknya di dalam perjalanan muslim kita, jangan sampai kita melakukan kesyirikan, menyerempet kesyirikan. Artinya apa jamaah sekalian? Harus kita kuatkan akidah kita. Kita kuatkan tauhid kita. Kita kuatkan keimanan kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, semuanya itu dari Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Rabb selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang namanya akidah, yang namanya tauhid, kalau kita umpamakan sebuah bangunan itu adalah pondasinya. Ketika pondasi itu kuat, niscaya bangunan itu akan berdiri kokoh. Tapi ketika pondasinya keropos, tunggu saja robohnya sebuah bangunan. Begitu juga ketika kaum muslimin jamaah sekalian, ketika mempunyai akidah yang lurus, tauhid yang hanif, niscaya kokohlah dalam agamanya. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika akidahnya keropos, melakukan kesyirikan, tunggu saja akan robohnya suatu keagamaan yang mereka ikuti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang dilakukan adalah yang namanya tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari lurusnya Hajar Aswad, berputar terus jamaah sekalian, berputar terus. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita fokus, hendaknya kita istiqomah, berputar terus. Sebagaimana bumi ini juga berputar, matahari juga berputar, bulan juga berputar, bintang-bintang di alam raya juga berputar. Hendaknya kita juga berputar terus. Berputar untuk apa jamaah sekalian? Berputar untuk mengikuti petunjuk Allah. Yang Allah hidupkan kita ini hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah.
yang dalam bahasa Al-Qur'annya lagi kita hendaknya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan terus sampai kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga yang namanya sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang sejarahnya insya Allah panjenengan sudah paham semuanya. Yang ketika itu Siti Hajar yang punya anak bayi yang namanya Ismail meronta-ronta minta air karena kehausan. Yang namanya naluri keibuan jamaah sekalian ingin mencarikan air. Dilihatlah di Bukit Sofa, saking panasnya jamaah sekalian seakan-akan ada air. Lalu ditemuilah, ternyata hanya fata morgana saja, bukan air. Tapi naluri seorang ibu jamaah sekalian, dia tidak pernah putus asa. Dilihatlah di Bukit Marwah, ditemuilah di Bukit Marwah, ternyata bukan air, hanya fata morgana. Tapi naluri ibu jamaah sekalian tidak pernah putus asa. Lalu antara Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah sebanyak 7 kali ia lakukan. Ternyata setelah itu Allah memberi rezeki air dari hentakan anaknya yang namanya Ismail. Muncratlah air jamaah sekalian, lalu ditemui oleh Siti Hajar, lalu dikumpulkan. Yang bahasa Ibraninya adalah zam 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 zam, kumpul kumpul kumpul. Akhirnya terkenal dengan air zam-zam yang ribuan tahun tidak habis-habis diminum oleh manusia. Bahkan diteliti air zam-zam itu adalah air yang terbaik dari seluruh dunia. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya yang dilakukan oleh Siti Hajar adalah kesungguhan. Ini jamaah sekalian, ketika kita bersungguh-sungguh pasti Allah akan mewujudkan. Yang bahasa mafdudnya terkenal dengan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan terwujud. Yang bahasa Al-Qur'annya disebutkan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu, akhirnya akan diberi Allah subulana. Allah akan memberi banyak jalan. Masalah apa saja jamaah sekalian, syaratnya harus kesungguhan. Boleh jadi kita membangun bisnis, boleh jadi kita membangun rumah kita, boleh jadi kita menyekolahkan anak-anak kita, boleh jadi kita membangun masjid. Ketika sudah ada kesungguhan, Allah akan memberi banyak jalan dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah makna dari sa'i jamaah sekalian. Yang keempat yang dilakukan adalah yang namanya wukuf jamaah sekalian. Wukuf itu seluruh jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Semuanya sama jamaah sekalian. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Di situ muhasabah, berdoa. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya adalah di padang Arafah ini adalah pelajaran, ibrah, miniatur. Bahasa-bahasanya kita semua manusia jamaah sekalian, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nanti akan dikumpulkan oleh Allah di namanya di padang mahsyar. Yang itu yang dinilai adalah keimanan dan ketakwaannya, bukan statusnya, bukan warna kulitnya, bukan wajahnya, bukan kecantikannya, keimanan dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang punya kualitas keimanan dan ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima jamaah sekalian,
yakni yang dilakukan adalah melempar jumroh. Yang dilempar ada 3 jumroh. Jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah, yang sejarahnya panjenengan sudah paham semuanya. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi akan menyembelih anaknya si Ismail. Karena mimpinya seorang nabi, seorang rasul jamaah sekalian adalah bagian daripada wahyu. Lalu dilaksanakanlah jamaah sekalian di lembah Mina itu. Sempat digoda oleh setan sebanyak 3 kali. Oleh karena itu ada 3 tugu atau tiga jumroh. Lalu pada akhirnya jamaah sekalian, kita semua sudah mengenal, sudah mengetahui Ismail diganti dengan domba. Artinya apa jamaah sekalian? Maknanya apa jamaah sekalian? Ketika Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, yang penting kita jalani, yang penting kita taat, yang penting kita ikhlas, pasti Allah akan memberikan kejutan sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang penting kita taat dengan ikhlas. Pasti nanti Allah akan memberi kebahagiaan dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir adalah yang namanya tahallul. Tahallul adalah memotong rambut minimal 3 helai. Bagi yang laki-laki sangat diutamakan untuk digundul, dipelontos. Tahallul artinya sudah halal, sudah beres. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya adalah ketika seseorang yang sudah menjalankan manasik haji mulai awal sampai tahallul tadi sudah sesuai dengan syariat jamaah sekalian, dia akan menemukan kehalalan. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita hidup ini, mudah-mudahan pada akhirnya kita juga menemukan yang namanya tahallul. Apa jamaah sekalian? Kita menemukan yang namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang husnul khotimah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Fajr jamaah sekalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang punya jiwa yang tenang, wahai yang punya jiwa yang akidahnya bersih, yang tauhidnya lurus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibati, maka masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku. Amin ya rabbal alamin. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan manasik haji ini bisa kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran, baik yang sudah haji maupun yang belum haji, yakni ihram, tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumrah dan tahallul. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.